Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Puji Tuhan. Ya, Bu Narwan sudah sehat, bisa berkumpul bersama-sama. Kita semua bersukacita ya. Ada hadirat Tuhan terlebih di tengah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Tema Natal pada tahun ini, jiwaku haus akan Allah. Ya, saya merindukan Bapak Ibu memiliki kehausan, bukan untuk harta dunia, kesenangan dunia, tapi haus akan Allah. Dan orang yang haus akan Allah itu, apa yang dilakukan? Mencari Allah. Seperti kita haus akan minuman, kita akan mencari air ya. Seperti rusa-rusa yang haus akan air, dia datang mencari sumber air itu ada di mana. Puji Tuhan ya. Baik, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama tentang kerinduan akan Allah ya. Kerinduan akan Allah. Baik, kita akan membaca dari Mazmur pasal 63 ayat yang kedua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita baca mulai dari ayat 1 ya, ayat 1 dan 2. 2, 3. Mazmur Daud. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Amin. Silakan duduk. Ya, ini kehausan jiwa dari Daud. Bapak Ibu, kita manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Dan kalau salah satu tidak ada, itu sudah bukan manusia ya. Manusia itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saudaraku, ketika roh kita, jiwa kita tidak ada, tinggal tubuh saja, berarti kita bukan manusia tapi jenazah ya. Nah, ketiganya itu perlu dikasih makan ya. Kalau roh itu ketika Bapak Ibu percaya sama Tuhan, roh itu, roh kita dulu mati. Maksudnya mati itu terpisah dengan Allah. Roh manusia kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk berbuat baik. Tapi begitu kita percaya, roh manusia itu dihidupkan, sehingga kita punya kerinduan akan Allah, punya kehausan akan Allah. Dan itu berpengaruh pada jiwa kita. Roh kita akan kuat ketika jiwa kita diisi oleh firman Allah ya. Jadi jiwa saudara, jiwa saya itu membutuhkan makanan. Makanannya adalah firman Allah, kedekatan dengan Allah yang akan memperkuat roh. Kalau roh itu kuat, maka jiwa ini akan terus terbangun ya. Puji Tuhan. Tapi kalau roh itu lemah, tidak pernah dikasih makan, jiwanya tidak pernah haus akan Allah, maka yang kuat apa? Dagingnya ya. Keinginan dagingnya, keakuannya itu yang kuat ya. Nah, Daud merasakan jiwaku haus akan Allah. Beberapa hari ini kita belajar tentang mengenal Allah ya. Beberapa minggu ini kita belajar mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Seperti kemarin Ayub kita bahas ya. Dia orang saleh, jujur, takut akan Allah. Tapi pemahamannya sebatas, dia tidak paham dengan Allah. Ya, dia melakukan kejujuran, melakukan kesalehan hanya karena takut kehilangan hartanya. Ini motivasi yang tidak benar, karena dia tidak kenal Allah. Sebab itu Tuhan mengerjakan Ayub, diambil penderitaan, bukan hanya harta bendanya yang diambil, sampai tubuhnya penuh dengan penyakit.
ya, bahkan sahabat istrinya itu pun mengintimidasi dia. Klop. Tapi setelah penderitaan itu baru dia berkata, dulu aku hanya mendengar dari kata orang tentang engkau, tapi sekarang mataku memandang engkau. Ayub bisa mengenal Allah karena melewati penderitaan. Dan juga saudaraku, Daud, dia bisa mengenal Allah, punya hubungan pribadi dengan Allah. Haleluya. Dan Mazmur 63 ini ditulis, ayat 1 menjelaskan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Sedang apa dia? Sedang apa Daud ini? Nah, saat Mazmur ini ditulis, saudaraku, Daud itu sedang dalam kondisi yang terpuruk, ya. Sedang dalam kondisi terpuruk, bukan karena dia salah, tapi karena si Saul iri sama Daud, dan Saul membawa tentaranya untuk mengejar seorang Daud. Haleluya, ya. Dan Daud dikejar-kejar untuk dibunuh. Nah, ini kondisi yang sedang dialami oleh Daud, sehingga dia menulis, menggubah puisi ini, ya, pujian ini, jiwaku haus akan Allah. Nah, keadaan terpuruk seperti apa yang dialami oleh Daud? Kita melihat dari 1 Samuel pasal 23. Ini kondisi Ayub ketika dia menulis Mazmur 63 ini. Dia merenungkan ketika dia ada di padang gurun, ya, Yehuda. Ya, kita akan baca apa kondisi Daud yang sedang dialami sehingga dia mencetuskan puisi ini. 1 Samuel pasal 23 ayat 3 dan 15. Silakan. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ayat yang ke-15, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Ya. Jadi saudaraku, kondisi yang sedang dialami oleh Daud itu, dia sedang dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Nah, sedang dalam pelarian, sedang dalam pengungsian menjauh dari Saul, ya. Nah, dia ada di Kehila dan dia mendengar satu kota Kehila itu sedang diserang oleh orang-orang Filistin. Dan Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bolehkah saya menolong orang-orang Kehila, ya, untuk memerangi orang Filistin yang sedang menyerang kota Kehila. Nah, Daud bertanya dan Tuhan jawab, boleh, silahkan, ya. Dan Daud ketika mendengar jawaban Tuhan untuk bisa melindungi atau membela orang-orang Kehila, dia berangkat dengan pasukannya untuk menyerang orang-orang Filistin. Kemudian tentara-tentara Daud, bukan tentara ya, orang-orang yang mengikut Daud, ini orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang terusir, ya, orang-orang yang menderita, ya, itu ngikut Daud. Dan kemudian mereka memberitahu kepada Daud, Pak Daud, kita ini sedang dalam pengejaran, kita sendiri dalam ketakutan, kok kita golek gawean gitu ya, kok golek gawean untuk membela orang Kehila gitu ya. Tapi Daud kemudian dengan masukan itu, Daud bertanya lagi sama Tuhan, benarkah Tuhan saya diizinkan untuk memerangi orang Filistin yang sedang menyerang kota Kehila? Tuhan jawab iya gitu ya. Tuhan jawab iya, dan itu memantapkan Daud untuk pergi dan membawa pasukannya untuk menyerang orang-orang Filistin. Nah, saudaraku, saat dia diserang, saat dia akhirnya mengalami kemenangan, ya, orang Kehila terbebas dari orang Filistin atas jasa perjuangan Daud. Nah, saudaraku, dalam kondisi seperti itu,
Daud tetap dikejar oleh Saul. Dan ketika Saul mendengar, oh Daud ada di Keila gitu ya, Daud ada di Keila, Saul begitu bergegas untuk mencapai Daud, untuk menemukan Daud. Saul merasa, wah Keila ini kota yang berbenteng ya, kota yang ada pintu gerbangnya, kalau dia sudah masuk di situ sangat mudah untuk ditemukan gitu ya. Nah begitu Saul mendengar bahwa Daud ada di Keila, Daud mendengar, waduh ini Saul ngejar saya ini ya, aduh gimana ini. Dan akhirnya apa saudaraku, Daud tanya, Tuhan benarkah orang-orang Keila itu akan menyerahkan saya kepada Saul? Pantas ya pertanyaan ini dari Daud, karena Daud sudah berjasa untuk melindungi kota Keila. Daud sudah berjasa dan pantes-pantese gitu ya, orang Keila ini ucapkan terima kasih sama Daud gitu ya. Dan ketika Saul ingin memburu Daud, pantes-pantesnya kota Keila itu ditutup untuk melindungi Daud, karena Daud sudah melindungi Keila. Tapi ternyata enggak, orang Keila itu malah lapor kepada Saul, memberitahukan Daud ada di sini. Dan kemudian ketika Saul mau masuk untuk menangkap Daud di kota Keila, Daud tanya, iya enggak sih, apa bener? Kan aku sudah nulungi Keila gitu ya, aku sudah nulungi Keila, aku sudah membebaskan Keila dari orang-orang Filistin. Masa iya orang-orang Keila itu akan menyerahkan saya kepada Saul? Dan Daud bertanya kepada Tuhan, benarkah Tuhan orang-orang Keila itu akan menyerahkan saya? Apa jawaban Tuhan? Iya. Iya. Jadi ini kondisi Daud ya. Dia sedang dalam ketakutan karena dikejar-kejar oleh Saul. Dan bukan hanya itu, di ayat 10 sampai 13 lah ini dikhianati oleh orang Keila. Silakan dibaca. Ayat 10 sampai 13. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Keila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, aku akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Keila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Keila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Ya, ini saudara, ya, sampai 2 kali Daud tanya, apa iya sih gitu ya, tanya sama Tuhan, akan benarkah berita ini? Orang Keila menyerahkan saya kepada Saul? Tuhan bilang iya. Apakah juga pasukanku juga akan diserahkan kepada Saul? Tuhan bilang iya, akan diserahkan. Jadi mantep jawaban Tuhan itu, benar ya. Jadi Daud merasa dikhianati. Daud merasa dikhianati oleh orang Keila. Sudah dikejar-kejar oleh Saul, sekarang dia nolongi orang Keila. Orang Keila nggak ngucapin terima kasih, malah mau diserahkan kepada Saul. Ini kondisi yang dialami oleh Daud. Haleluya. Dan akhirnya apa? Dia melarikan diri, dia keluar dari Keila. Coba ditampilkan gambarnya padang gurun Sif ya. Nah, ini padang gurun yang sedang Daud melarikan diri di sini ya. Daud melarikan diri di sini dari Keila, dia keluar karena benar si Saul akan mengejar. Dan di padang gurun ini ada berbatunya ya, ada berbatu, ada padang gurunnya. Jadi itu kondisi yang ada di padang gurun Sif. Nah, setelah dia melarikan di padang gurun Sif, saudaraku, orang-orang Sif pun menyerahkan Daud
kepada Saul. Ya, tadi Saul mau masuk Kehila karena Daud ada di Kehila, dan ketika dia mendengar pasti bahwa Saul akan masuk ke kota Kehila dan orang Kehila tidak melindungi Daud, dia keluar melarikan diri di padang gurun Sif, atau juga disebut padang gurun Maon, ya, sewilayah. Coba dibaca ayat yang ke-14 sampai 19. Daud di padang gurun Sif. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ayat 19. Ayat 19, tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Iya. Jadi orang Kehila pun dia cari muka sama Saul, ya. Dilaporkan, Daud ada di sini, gitu ya. Ini orang-orang dari pegunungan Sif itu, Daud ada di sini. Wah, terus kemudian Saul, wah, diberkati kamu sudah membela aku, kamu sudah menolong aku, memberitahukan keberadaan Daud, ya. Dan saat itu seolah-olah Daud merasa gak ada orang yang membela Daud, gak ada orang yang bisa melindungi Daud. Tapi Daud kenal akan Allah. Dia punya hubungan pribadi dengan Allah, makanya dia mengubah, Tuhan engkau gembalaku. Dia mengenal Allah sebagai gembala yang melindungi, yang memelihara, yang menyertai. Gembala itu kan ngemong sama domba-dombanya. Kalau dombanya haus, lapar, dibawa ke tempat-tempat supaya mereka bisa makan. Nah, Daud merasa seperti ini loh Allahku itu sebagai gembalaku. Dan ini pengenalan Daud. Jadi ketika dia ke dalam keadaan terpuruk, dikejar Saul, dierah nyawanya, ya, ingin dibunuh, dan bahkan orang Kehila yang sudah ditolong pun mengkhianati, sampai dia melarikan diri, mungkin tempat yang aman pikirnya Daud. Tapi ternyata orang-orang Sif pun tidak melindungi Daud. Haleluya. Ini keadaan yang dialami oleh Daud. Dan Saul kemudian mengejar di padang gurun itu. Tetapi saudaraku, ada satu berita ketika Saul akan menyerang Daud. Coba gambarnya ditampilkan lagi, ya. Bukan gambar yang tadi, Mbak. Ya. Di ayat berapa itu mengatakan? Ayat 26, coba dibaca. Pasal 23 ayat 26. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ya. Jadi, bentar gambarnya lagi, ya. Ini Daud mungkin di sini, Saul ada di balik gunung sini. Sudah hampir kena, sudah hampir ketangkap si Daudnya di sini. Ternyata ada berita. Tuhan, Saul, negeri kita diserang oleh Filistin, ya. Negeri kita ada dalam bahaya. Akhirnya sudah hampir kena. Akhirnya Saul kembali, ya. Daripada untuk membunuh satu orang, Daud dia balik. Hampir kena. Makanya tempat itu disebutkan tempat bukit keluputan. Ayat 27-28 lanjutkan. Ya. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadap orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Ya.
Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Ya, walaupun mungkin Daud penuh dengan kepahitan, aduh orang Kehila kok begini ya, nggak bisa terima kasih dengan saya. Aduh Saul, aku salahku apa? Kok aku ingin dibunuh gitu ya. Jadi itu apa? Pikiran-pikiran kejahatan orang-orang yang berbuat jahat kepada Daud itu ada tentunya ya. Dan ketika dia terpuruk seperti itu, saudaraku, si Saul sudah hampir kena. Orang-orang Kehila, orang-orang Sif tidak bisa diandalkan untuk menyelamatkan Daud, tapi Allah sanggup. Sudah hampir kena si Daud untuk ditangkap dan dibunuh, ternyata ada berita yang mengagetkan Saul. Di negeri orang-orang Filistin menyerang kita. Kemudian dengan sigap si Saul balik ke negeri, gak jadi nangkep Daud. Loh, semua ini bukankah ini karya Allah? Ketika kita berdegap-degup deg-degan, aduh wes mati aku. Saudaraku, saudara punya Allah. Dan ini Daud, haleluya, dia punya Allah, dia punya pengenalan akan Allah. Sebab itu ketika dia dalam keadaan terpuruk, dia ingat Allah. Dia bukan mengumpat-ngumpat marah kepada Saul, aku sudah berjasa membunuh Goliat sampai orang Filistin tunduk kepadamu, aku membuat negeri ini berkemenangan. Tapi kok Saul berbuat seperti itu kepada saya? Atau mungkin orang Kehila itu kalau disimpan menjadi sebuah kepahitan, dikembangkan, dipikir berkembang. Makanya dosa itu kayak ragi, saudara, bisa berkembang. Kalau dosa itu disimpan, berkembang, makin membengkak ya, kepahitan makin membengkak, saudara. Tapi Daud tidak demikian. Dia tidak mengingat-ingat kejahatan Saul, tidak mengingat-ingat pengkhianatan orang-orang Kehila. Walaupun dia sedang dalam terpuruk, dan kebanyakan orang ketika dalam keadaan terpuruk, mereka mengembangkan kepahitannya. Orang-orang yang menyakiti dia, wah, didikte satu-satu. Aku sudah berbuat baik sama kamu, kok kamu tidak berbuat baik kepadaku ya. Ditulis, dan itu gak ada perlunya. Itu hanya sebuah dosa yang dikasih ragi, akhirnya berkembang. Mari kita jaga hati kita ya. Kalau ada kepahitan, kalau ada orang menyakiti kita, terima kasih Tuhan, ini bagianmu, bagian saya untuk memberkati orang-orang yang menyakiti aku. Haleluya. Kalau orang-orang yang membenci kita, berbuat jahat kepada kita, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi urusan kita dengan Tuhan berbuat baik. Urusan kita dengan Tuhan mengampuni, ya. Jangan disimpan kepahitan, saudaraku. Dan ini kondisi Daud. Karena dia mengenal Allah, dia tidak simpan kepahitan itu. Daud yang mengenal Allah ini, dia bisa mengelola hatinya. Ya, kalau saudara masih tetap menyimpan hal-hal yang berbau dosa, itu akan berkembang dan membuat kita apa? Jauh dari Tuhan. Ya, nah, Daud yang mengenal Allah, dia merasa bahwa Tuhan yang menopang aku selama ini. Ya, sedang dia dikejar oleh Saul pun dia tidak gentar. Ya, walaupun dia harus lari, dia takut mungkin ya. Tapi ternyata pertolongan Allah itu tepat pada waktunya. Sudah hampir kena, ada berita orang Filistin disuruh Tuhan serang kota Yerusalem, serang kerajaan Israel, ya. Dan itu diberitakan kepada Saul tepat pada waktunya, ya. Pada waktu Saul hampir menangkap Daud. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat Daud yang mengenal Allah itu
ketika dia dalam keadaan terpuruk, ketika dia dalam keadaan ketakutan. Orang yang mengenal Allah ini apa yang dia lakukan? Ya, karena dia kenal punya Allah yang selalu menopang, Allah yang sebagai gembalanya, Allah yang sebagai juru selamatnya, bahkan Allah sebagai bapaknya yang tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan terburuk, yang tidak membiarkan kita dalam pergumulan sendirian. Mungkin gak ada teman, bisa jadi, tapi Tuhan yang selalu mendampingi kita. Ya, Daud yang mengenal Allah ketika dalam keadaan terpuruk, dia tidak mengumpat, dia tidak marah sama orang-orang yang berbuat jahat kepada dia, tapi apa yang dia lakukan? Dia mencari Allah. Kembali dalam Mazmur pasal 63. Ya, silakan ayat 3 dibaca ulang. Oh, belum dibaca ya. Ya, Mazmur 63 ayat 3. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Iya. Jadi Daud ini merasa aku sudah tidak berdaya. Kalau Saul mau menangkap aku itu sangat mudah. Tapi di ayat 3 ini mengatakan demikian, aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Jadi Daud dalam keadaan terpuruk dia ingat, aku memandang engkau di tempat yang kudus. Dia tidak mengotori pikirannya dengan kejahatan orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada dia. Dia ingat akan Allah di tempat kudusmu. Aku melihat kekuatanmu, melihat kemuliaanmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang menyakiti kita, siapapun itu, mungkin itu anak kita menyakiti kita, mungkin itu pasangan kita kurang menyayangi kita, mungkin bisa jadi orang yang terdekat. Saudara, apa yang kita lakukan? Kita mulai mendaftar, mosok aku gak direken, mosok dia gak peduli dengan aku sendirian di rumah, mosok. Itu yang dicatat. Tapi Daud ketika dia dalam keadaan terpuruk, dia tidak menghitung-hitung kejahatan orang, tapi dia merindukan Allah di tempat kudusnya. Aku boleh melihat kekuatan, melihat kemuliaan. Loh, ini yang lebih mulia, ini yang lebih indah. Jadi kita buang kepahitan itu dan kita menata hati kita diisi kekuatan dari Allah, sehingga kita tidak mencatat kejahatan orang, tapi kita bisa mengampuni, kita bisa tetap mengasihi. Haleluya, puji Tuhan ya. Nah, karena dia mengenal Allah, apa yang dia lakukan ketika dia dalam keadaan terpuruk? Dia mencari Allah. Dan ketika mencari Allah, dia menemukan kekuatan, menemukan kemuliaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya, karena Daud mengenal Allah dalam keadaan terpuruk, dia mencari Allah ya, dalam kondisi orang-orang tidak peduli, bahkan ingin berbuat jahat kepada Daud. Apa yang dia lakukan ketika dia mencari Allah? Dia merasakan kasih setia Allah. Haleluya. Dia merenungkan, aku menghadapi musuh yang begini, aku sudah nyaris mati ya. Dan dia merenungkan Allah yang melindungi. Kasih setia Tuhan itu lebih dari hidupnya. Silakan dibaca ayat 4 dan 5 Mazmur 63. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Amin. Dia cuma merenungkan, Tuhan, kalau bukan engkau, aku sudah mati. Kalau bukan engkau yang melindungi, aku sudah celaka. Sebab itu dia berkata, kasih setiamu lebih dari hidup, lebih dari hidupku.
penderitaan demi penderitaan, intimidasi demi intimidasi, pengejaran demi pengejaran. Dia alami. Tapi Daud mencari Allah karena dia merenungkan kasih Allah. Tidak ada kesempatan bagi Daud untuk menghitung kepahitan. Tidak ada kesempatan bagi Daud untuk mau membalasnya. Ya, haleluya. Yang ada di dalam hatinya kerinduan akan Allah. Puji Tuhan. Biarlah ini juga boleh menjadi bagian kita ya Bapak Ibu ya. Mari kita haus, lapar akan hadirat Tuhan. Jangan beri kesempatan pikiran-pikiran yang berdosa, yang berbau dosa, yang dipicu oleh keangkuhan, yang dipicu oleh keakuan, yang dipicu oleh yaitu harga diri. Tapi mari kita merendahkan diri. Siapa aku di hadapan-Mu Tuhan? Aku bukan apa-apa. Engkau yang patut dimuliakan. Kasih setiamu lebih dari hidup, lebih dari hidupku. Haleluya. Kalau bukan Tuhan yang melindungi aku nggak ada sampai hari ini. Karena orang-orang yang memusuhi Daud itu banyak, ya, termasuk Raja Saul, rajanya. Haleluya. Nah, saudaraku, kita bisa melihat di sini. Ketika keadaan dalam terpuruk begitu, sekali lagi dia tidak mencatat kejelekan orang, tapi yang diingat itu kebaikan Tuhan. Ayat 7 dan 8. Silakan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ayat 7 dan 8. Ya. Oh, yang saya lihat ayat pasal 64. Ya. Ketika dia di tempat tidur, ketika orang sedang disakiti gitu ya, misalnya orang difitnah gitu ya, orang disakiti atau dikhianati di tempat tidur, apa yang kita renungkan? Orang itu kadang-kadang kita nggak bisa tidur ya, ketika ada orang berbuat jahat kepada kita. Kok bisa sih? Aku sudah berbuat baik sama kamu loh, aku sudah melindungi kamu loh, orang-orang gila. Kok bisa sih kamu nggak bisa terima kasih sama saya? Di tempat tidur sehingga kita nggak bisa tidur. Tapi Daud dalam kondisi dalam tempat tidurnya yang direnungkan itu apa? Kasih Allah, ya. Yang direnungkan kasih Allah. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Jadi yang direnungkan itu Allah, bukan kepahitannya, ya. Yang direnungkan itu Allah. Haleluya. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jadi dia tidak mengingat-ingat orang yang berbuat jahat kepada dia. Waktu di tempat tidur dia merenungkan, Tuhan engkau baik, engkau meluputkan aku, engkau melepaskan aku, engkau melindungi aku, engkau memelihara aku. Itu yang direnungkan oleh Daud. Karena Daud kenal akan Allah. Dia tidak memberi kesempatan hatinya untuk dikotori oleh hal-hal yang sepele, ya. Karena Daud merasa, orang bolehlah berbuat jahat kepada saya, itu urusannya Tuhan dengan orang itu, urusannya orang itu dengan Tuhan. Tapi aku merenungkan kebaikan. Kita boleh ada sampai hari ini karena tangan Tuhan yang menopang. Coba kalau saudara di tempat tidur, mungkin belum terbiasa untuk berdoa. Kalau di tempat tidur renungkan, iya ya, luar biasa, luar biasa Allah. Dan kalau kita merenungkan tentang Allah, kita hanya bisa mengucap syukur. Kalau setiap pagi saya berlutut di hadapan Tuhan itu, saya tidak nangis karena apa-apa, tapi karena merasakan Tuhan
sudah menuntun, membimbing, menguatkan, menopang saya melewati lembah-lembah yang curam sekalipun. Sampai hari ini saya boleh berdiri di tempat ini karena tangan Tuhan yang menopang. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar seperti Daud. Kalau kita mengenal Allah, kita mengenal pribadi Allah, dalam kondisi terpuruk pun kita akan tetap merenungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita merenungkan, aduh aku kok begini, Tuhan ini begitu. Malah yang keluar apa? Persungutan. Haleluya. Yang keluar persungutan kalau kita hanya menuntut Tuhan. Kalau kita, Tuhan aku sudah berbuat ini ya, saya sudah setia kepadamu, kok aku sakit-sakitan terus. Aku sudah berbuat kepadamu, kok aku ngalami penderitaan. Bolehkah jadi seperti Ayub? Tapi saudaraku, kalau kita merenungkan lewat lembah kelam Tuhan, aku bersama dengan engkau. Kita tidak hadapi sendiri. Haleluya. Dan kalau sudah terlewati lembah kelam itu, kita hanya bisa meneteskan air mata. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat aku bisa melewati. Bukan kekuatanku, tapi tangan-Mu yang menopang aku. Ya. Nah saudaraku, dalam semuanya itu membuat ya Daud jiwanya melekat kepada Tuhan. Kalau kemarin kita melihat Ayub dalam penderitaan, melalui penderitaan dia kenal siapa Allah. Sekarang Daud ketika mengalami keadaan yang dikejar-kejar, membuat jiwanya melekat kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga dia berkata, jiwaku haus kepadamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu isi jiwa saudara, jiwa saya dengan apa? Firman. Isi, kenyangkan jiwamu dengan hadirat Tuhan. Ya, jangan nggak direken ya. Jiwa ini butuh makanan. Ya, jiwa kita butuh makanan. Bukan tubuh saja yang butuh makanan. Ya, kalau tubuh kita sakit kita bingung, kita cari dokter untuk menyembuhkan. Loh itu memang perlu, karena tubuh saudara, tubuh saya ini bisa dipakai untuk bekerja, untuk beraktivitas yang memuliakan Allah. Kalau tubuhnya sakit, kita nggak bisa beraktivitas yang maksimal. Ya. Tubuh saudara perlu dipelihara, tapi jangan lupa jiwamu, jiwaku juga butuh Tuhan, ya, butuh firman-Nya. Sebab itu jangan diabaikan kebutuhan jiwa kita. Kalau kebutuhan jiwa kita diabaikan, yang ada kita akan ngikuti suara daging kita, ya. Puji nama Tuhan. Orang yang haus dan lapar, dia datang kepada Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, akulah roti hidup, akulah air hidup. Barang siapa lapar dan haus datang kepadaku, dan mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Ya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita belajar hanya merenungkan kasih Allah. Jangan izinkan pikiranmu, hatimu diisi oleh kepahitan. Ya, isi ya dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, renungkan itu. Makanya Daud berkata, Mazmur berkata, berbahagialah orang yang haus, lapar, berbahagialah orang yang merenungkan firman-Nya setiap hari, siang dan malam. Ya, itu yang perlu kita renungkan. Ya, isi pikiran kita dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, yang akhirnya kita berkata, kasih setiamu lebih dari hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama.